Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febianora dengan NIM 20073075. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan case-based project tentang penjadwalan proyek. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan metode penjadwalan proyek. Metode yang digunakan dalam penjadwalan proyek pada awalnya adalah CPM atau Critical Path Method, yang kemudian diikuti dengan PERT atau Program Evaluation and Review Techniques. Selanjutnya, penjadwalan proyek dengan PERT atau CPM. Perbedaan PERT dengan CPM. CPM, durasi penyelesaian suatu aktivitas didasarkan pada masa lalu. Sedangkan pada PERT, durasi penyelesaian suatu aktivitas adalah nilai estimasi. Atau PERT digunakan untuk proyek yang sebelumnya tidak pernah dilakukan. Nah, selanjutnya ini adalah sebuah proyek yang terdiri dari beberapa aktivitas seperti tercantum di bawah ini, yaitu pada tabel tersebut. Tabel tersebut menunjukkan contoh aktivitas-aktivitas yang dilakukan untuk menyelesaikan suatu kegiatan proyek. Untuk menyelesaikan suatu kegiatan proyek, yang pertama kita harus menentukan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Yang kedua, menggambarkan rangkaian aktivitas secara lengkap ke dalam diagram PERT atau CPM. Yang ketiga, menentukan lintasan kritis dari proyek tersebut, yaitu menggunakan diagram PERT atau CPM. Dan yang keempat, menganalisa hasil yang diperoleh. Apa artinya lintasan kritis bagi proyek tersebut? Kemudian, apa manfaat diketahuinya jalur kritis? Ini adalah diagram PERT atau CPM. Langkah-langkah untuk penggambaran diagram PERT atau CPM. Yang pertama, gambarkan keterkaitan antar kegiatan berdasarkan informasi tentang aktivitas dan aktivitas yang mendahulunya atau preceding activity. Jika diperlukan, gunakan aktivitas dummy atau D yang ditunjukkan oleh garis panah putus-putus dan beri durasi 0. Nah, pada diagram tersebut terdapat aktivitas A, durasinya 8, aktivitas B, durasinya 7, aktivitas C, durasinya 10, aktivitas D, durasinya 25, aktivitas E, durasinya 6, aktivitas F, durasinya 48, aktivitas G, durasinya 72, aktivitas H, durasinya 30, aktivitas I, durasinya 25, dan yang terakhir aktivitas D, durasinya 30. Selanjutnya, langkah yang kedua yaitu mengisikan ES dan EF secara forward atau maju. Dimulai dari aktivitas paling awal yaitu paling kiri, di mana untuk aktivitas pertama ES sama dengan 0, sehingga pada diagram tersebut aktivitas A 0 ditambah 8 sama dengan 8. Aktivitas B 0 ditambah 7 sama dengan 7. Aktivitas C 0 ditambah 10 sama dengan 10. Selanjutnya, karena EF sama dengan ES ditambah durasi untuk aktivitas di mana aktivitas yang mendahulunya yaitu preceding activity lebih dari 1, maka ES untuk aktivitas tersebut adalah EF yang terbesar dari aktivitas-aktivitas yang mendahulunya. Nah, pada aktivitas A, B, dan C, aktivitas yang terbesar yaitu 10. Jadi, pada aktivitas D, 10 ditambah 25 sama dengan 35. Aktivitas E, 35 ditambah 6 sama dengan 41. Pada aktivitas F, 41 ditambah 48 sama dengan 89. Dan pada aktivitas G,
diperoleh 41 ditambah 72 sama dengan 113. Aktivitas H 89 ditambah 30 sama dengan 119. Aktivitas I 89 ditambah 25 sama dengan 114. Dan aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas J. Aktivitas J diperoleh di antara aktivitas H, I, G, di mana yang paling besar yaitu 119. Maka 119 ditambah 35 sama dengan 154. Selanjutnya, langkah yang ketiga yaitu isikan LF dan LS secara backward atau mundur, dimulai dari aktivitas paling akhir, yaitu paling kanan, di mana untuk aktivitas paling akhir, latas finishnya sama dengan earliest finishnya, atau LF sama dengan EF, yaitu LS sama dengan LF dikurang durasi. Maka pada aktivitas D 154 dikurang 35 sama dengan 119. Pada aktivitas H 119 dikurang 30 sama dengan 89. Pada aktivitas I 119 dikurang 25 sama dengan 94. Aktivitas G 119 dikurang 72 sama dengan 47. Aktivitas F 89 dikurang 48 sama dengan 41. Aktivitas E 41 dikurang 6 sama dengan 35. Pada aktivitas D 35 dikurang 25 sama dengan 10. Dan pada aktivitas C 10 dikurang 10 sama dengan 0. Aktivitas B 10 dikurang 7 sama dengan 3. Aktivitas yang terakhir yaitu aktivitas A 10 dikurang 8 sama dengan 2. Selanjutnya yaitu menentukan aktivitas-aktivitas yang kritis. Aktivitas kritis adalah aktivitas dengan ES sama dengan LS dan EF sama dengan LF. Aktivitas kritis ditandai dengan garis panah tebal, di mana pada gambar diagram PIRT atau CPM tersebut, aktivitas kritisnya yaitu pada aktivitas C, D, E, F, H, J. Adapun kesimpulan dari penjadwalan sebuah proyek dari beberapa aktivitas pada tabel tersebut. Yang pertama, lama waktu yang dibutuhkan yaitu 154 hari. Yang kedua, jalur kritisnya yaitu C, D, E, F, H, dan J, di mana 10 ditambah 25 ditambah 6 ditambah 48 ditambah 35 sehingga totalnya 154 hari. Dan yang ketiga, adapun analisa hasil yang saya peroleh, apa artinya lintasan? Nah, lintasan kritis atau jalur kritis adalah aktivitas yang harus dikerjakan tepat waktu atau tidak boleh ditunda. Apabila lintas kritis ditunda, maka waktu penyelesaian proyek secara keseluruhan juga akan tertunda. Sedangkan lintas tidak kritis yaitu A, B, E, dan G merupakan aktivitas yang boleh ditunda, tetapi tergantung waktunya. Untuk mengetahui jalur kritis, kita membutuhkan penjadwalan proyek. Dengan adanya penjadwalan ini, maka akan mempermudah dalam pelaksanaan
dan memperlancar atau tepat waktu dalam penyelesaian. Baiklah, sekian video presentasi Case-Based Project tentang penjadwalan proyek dengan PERT atau CPM. Apabila ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.